Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan kekuatan sosiokultural budaya daerah. Dengan fasilitator Bapak Sujirman. Dan inilah anggota kelompok kami, kelompok A1 Kabupaten Kudus, Ibu Yulianawati, Ibu Mursolin, Bapak Dwi Prastio Utomo, Ibu Irma Yuliana, Ibu Dinar Rahmawati Sulistianingrum, dan Ibu Anisatul Khomaidah. Bapak dan Ibu sekalian, judul yang kami angkat adalah bentuk pengimplementasian Gus Jigang sebagai salah satu kearifan lokal budaya Kabupaten Kudus ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama, menuntun hidup tumbuhnya anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidik diibaratkan petani yang sedang menanam padi. Dalam menanam padi, untuk mendapatkan beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam pembelajaran, pendidik harus punya banyak cara agar menghasilkan generasi yang baik. Ketiga, bermain adalah kodrat anak. Keempat, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Kelima, budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kemudian kita akan bahas Gus Jigang itu sendiri. Gus Jigang sangat syarat akan petuah-petuah filosofis dan inspiratif bagi para generasi muda. Masifnya perkembangan teknologi dan informasi membuat kita mau tidak mau harus terus menciptakan hal baru, berkreasi, dan berinovasi agar dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Jika tidak, kita hanya akan menjadi manusia yang tertinggal karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Salah satu nilai yang dapat kita terapkan di masa disrupsi ini adalah Gus Jigang, yang merupakan akronim dari kata Gus, bagus, Ji ngaji, dan Gang yang berarti dagang. Sebuah ajaran yang diwariskan oleh Sunan Kudus kepada masyarakatnya. Gus yang berarti bagus, secara akhlak hendak memberitahukan bahwa cerdas bukan sekedar persoalan angka. Sebab jika demikian adanya, maka Mbah Google nampaknya jauh lebih pandai dari para guru dan orang tua dalam menjawab segala tanya. Ngaji bukan saja tentang membaca Al-Quran, namun juga mempelajari ilmu-ilmu lain secara berimbang. Dalam Islam, tujuan terbesar dari mempelajari ilmu bukanlah untuk mendapatkan kedudukan atau pengakuan, melainkan untuk meningkatkan keimanan, yakni berupa rasa takut kepada Allah. Dagang bukan saja soal kegiatan berdagang, namun juga tentang mental pengusaha yang harus dimiliki oleh para pemudanya. Maknanya, seorang pengusaha akan gesit mengambil peluang, bahkan bekerja keras di saat yang lain berleha-leha, bangun di saat orang lain nyaman tertidur, dan berjuang dikala orang lain kelemar-kelemar. Gus Jigang itu sendiri sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayan. Sekarang kami akan menjelaskan kekuatan Gus Jigang yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro berikut tantangan serta solusinya. Yang pertama, Gus bagus meliputi bagus akhlak, bagus budi pekerti, bagus tutur kata, serta bagus rupa. Bagus akhlak, yaitu santun, ramah, murah senyum, ringan tangan terhadap sesama, serta beribadah dengan baik kepada Allah. Tantangannya yaitu degradasi moral anak akibat pengaruh sosial media yang semakin mudah diakses. Solusinya, memberikan lembar kontrol akhlak mulia di rumah agar orang tua dan guru sama-sama bisa mengontrol tingkah laku siswa. Bagus budi pekerti, yaitu andap asor, toleransi, tidak membeda-bedakan, tidak mengolok-olok terhadap sesama.
Tantangannya sendiri yaitu munculnya keinginan untuk saling mengejek dan membuli antar sesama siswa. Solusi dari tantangan tersebut yaitu memberikan sosialisasi kepada siswa tentang bahaya bullying di sekolah. Selanjutnya yaitu bagus tutur kata, di mana bisa diartikan berbahasa krama ataupun menggunakan bahasa yang halus. Tantangannya, belum semua siswa di sekolah menggunakan bahasa Jawa krama ketika berbicara kepada guru atau orang yang lebih tua. Solusinya, melaksanakan hari bahasa setiap minggunya untuk membiasakan karakter siswa berbahasa Jawa. Yang terakhir yaitu bagus rupa, di mana mengenakan baju kudusan setiap tanggal 23. Untuk laki-laki memakai baju koko putih bawahan sarung batik, sementara perempuan memakai jarik dan kebaya putih. Tantangannya sendiri, belum semua sekolah menerapkan pemakaian baju adat kudusan untuk siswanya. Sebagian besar yang sudah berjalan hanyalah gurunya saja. Solusinya, adanya peraturan setiap tanggal 23 memakai baju adat kudusan sebagai wujud karakter melestarikan budaya daerah. Yang kedua yaitu Ji Ngaji, yang meliputi sikap religius, rasa ingin tahu, literasi, dan mengaji. Penerapan sikap religius yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tantangannya, ada beberapa anak yang menganggap sepele ketika berdoa, kadang bercanda saat berdoa. Solusinya yaitu memberikan pengertian dan arahan kepada anak agar serius dalam berdoa. Selanjutnya, sikap rasa ingin tahu. Siswa sering dan aktif bertanya dengan guru tentang pembelajaran yang kurang diketahui siswa. Tantangannya, sering siswa merasa takut dan enggan jika bertanya kepada guru. Solusinya yaitu memberikan motivasi dan pengertian kepada siswa dan guru bersikap lembut dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu literasi, di mana siswa mau dan aktif membaca, menyimak dan menulis kembali buku yang dibacanya. Tantangannya yaitu kurangnya motivasi, sarana kurang memadai, serta anak belum bisa membaca. Solusinya diberikan pengertian akan manfaat membaca, menyediakan bahan bacaan sesuai usia dan kebutuhan, serta menuntun dan mengajari anak membaca. Terakhir yaitu mengaji, di mana anak dapat membaca dan menghafal surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Tantangannya, anak kurang termotivasi untuk membaca Al-Quran di rumah karena kurang terkontrolnya dalam penggunaan handphone. Solusinya sendiri, orang tua dapat mendampingi anak selama di rumah dan lebih bijak dalam penggunaan handphone dengan membuat kesepakatan kapan harus menggunakan atau tidak memegang HP. Yang ketiga yaitu gang dagang, yang meliputi kreatif, komunikatif, ramah, serta jujur. Kreatif, contohnya membuat produk yang menarik sehingga menghasilkan daya jual yang tinggi. Tantangannya, kreativitas anak rendah, jadi anak-anak kesulitan untuk membuat apa yang ingin didagangkan. Solusinya, menstimulasi kreativitas anak dengan menunjukkan contoh apa saja yang bisa didagangkan melalui video dan mengajak siswa melihat dagangan kelas lain. Komunikatif, yaitu berkomunikasi dengan konsumen menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dicerna oleh akal tanpa harus diperjelas panjang lebar. Tantangannya, kurang terampil dalam menawarkan barang dagangan. Solusinya sendiri yaitu lebih sering berkomunikasi dan mencari referensi bagaimana cara menawarkan produk yang menarik. Penerapan ramah dalam kegiatan berdagang. Anak menawarkan barang dagangannya dengan bahasa yang sopan dan santun. Tantangannya, beberapa sifat alami anak adalah pemalu. Jadi, beberapa anak tidak berani untuk menawarkan dagangannya. Solusinya yaitu memotivasi siswa untuk berani menawarkan dagangannya. Selain itu, dapat dengan melatih komunikasi anak saat pembelajaran di kelas. Terakhir yaitu jujur, terpercaya, dan itu harus ada dalam kegiatan berdagang ataupun berwirausaha, baik itu dalam hal pekerjaan, waktu, tanggung jawab, dan lainnya. Tantangannya, pertama mengurangi jumlah barang yang akan dijual. Yang kedua, menaikkan harga jual agar memperoleh keuntungan yang lebih. Solusinya yaitu tidak mengurangi ukuran barang dagangan atau mengurangi timbangan. Yang kedua, tidak menambah harga jual yang telah ditentukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.
atas apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.